Nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Para ulama menjelaskan maksudnya amalan itu hanya sebab. Jadi bukan karena antum beramal tahu-tahu masuk surga, itu hanya sebab. Yang memasukkan surga adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, hatta anta, sampai engkau pun tidak akan masuk surga dengan amalanmu. Akhirnya sebagai ganti amalannya langsung dikasih surga. Kata Nabi SAW, hatta ana, sampai aku pun tidak akan masuk surga dengan amalanku. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah meliputin aku dengan rahmatnya. Di sini jamaah, ketika kita beramal, satu hal yang perlu ada pada diri kita. Kita ini sedang mengharap Allah merahmatin kita. Jadi bukan seperti orang yang bekerja, kemudian di akhir hari ngatakan, mana gaji anak? Anak mau pulang nih udah. Bukan seperti itu. Kenapa bukan seperti itu? Karena sejatinya kita bekerja itu dengan fasilitas yang Allah berikan. Jadi kalau bicara bagaimana kita hidup sekarang ini, kita bisa bernafas, itu fasilitas dari Allah. Yang ngasih paru-paru sama kita Allah Azza wa Jalla. Yang ngasih fasilitas kaki, tangan, kita bisa sholat mengatakan Allahu Akbar, Allah yang kasih. Kemudian yang kasih rezeki kami sama kita juga Allah Jalla Jalaluh. Sehingga nggak pantas, nggak sepantasnya kita akhirnya sepanjang hari kerja lalu di akhir mengatakan, bos mana bos? Apa gaji anak bos? Anak udah kerja seharian. Lalu bosnya mengatakan, engkau apa yang kau kerjakan? Baik, kau dapat semua itu, kau bisa bekerja mendapatkan hasil. Siapa yang ngasih semua barang-barang bahannya? Ya engkau bos, kata dia. Itu aja kita malu mau nagih seperti itu. Apalagi kita udah kasih fasilitas mobil ya, kasih rumah, kasih ini semuanya. Makanya disebutkan bahwasanya nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Kita bisa beramal itu karena taufik min Allah Azza wa Jal. Yang membuat kita bisa baca Quran juga Allah. Yang membuat kita bisa sholat juga Allah Azza wa Jal. Sehingga yang diperlukan adalah rahmat Allah Azza wa Jal. Bagaimana sekarang kita mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jal? Maka dengan cara kita takut dengan adab Allah dan berharap Allah baik sama kita. Jadi bukan sok-sokan, makanya dilarang ujub dengan amalannya. Kenapa nggak diterima amalan dari orang yang ria? Dan setiap sholat kita mengatakan Rabbil firli warhamni, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka usaha untuk mendapatkan rahmat Allah itu yang membuat kita tidak ujub, tidak bangga dengan amalan kita. Kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa beramal juga Allah yang memberikan taufik bimbingan kepada kita jemaah. Jadi jangan sampai karena antum merasa, ada dulu orang di Jember ini mengatakan, saya ini sudah siap mati Pak Ustadz. Saya sudah 27 kali haji, jadi mau mati pun siap sudah. Dia merasa amalannya itulah yang akan memasukkan dia ke surga. Padahal yang diperlukan adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fikum jamaah. Mungkin ada pertanyaan terakhir.